Oke teman-teman, jadi pada kali ini saya akan membagikan figural apa ya namanya, figural perbandingan apa perbedaan gitu, pokoknya membedakan gambar ataupun bisa juga verbal sih, tapi jarang verbal, yang kebanyakan itu gambar. Kemarin sebenarnya sudah saya perlahan-lahan kasih satu soal, saya sisipkan satu-satu soal tanpa teman-teman sadarin ataupun yang sudah menyadarin, itu pasti sudah tahu kalau itu salah satu figural yang saya maksud. Ini figural apa sih namanya, saya juga kurang tahu, tapi ini sering keluar dan itu kayaknya pasti keluar sih kalau figural, karena tes SKD itu yang terdahulu itu banyak keluar soal-soal figural. Ada beberapa yang lebih banyak figuralnya daripada hitung-hitungannya. Ada sepertiga kalau nggak salah kemarin. Artinya dari 30 soal sepertiga 10, hampir 10-an. Jadi tujuan sih paling banyak gitu ya. Oke teman-teman, langsung saja. Teman-teman kalau mengerjakan soal ini, teman-teman harus fokus pada gambar perbedaannya. Itu bisa lihat warnanya, biasanya hitam putih ya, jarang warna lain. Bentuk objeknya bisa jadi persegi, bisa jadi oval gitu. Apa sih oval? Volume, untuk ngitung volume itu seperti tabung atau bulat. Bisa jadi perbedaan jumlah objek, ya, perbedaan arah objek, panah-panah gitu, perbedaan urutan dari objek, ya perbedaan urutannya ya, perbedaan jenis objek. Oke, yang teman-teman perlu perhatikan itu ya, pokoknya ingat aja lah, pokoknya membedakan gambar intinya, nggak perlu dihafal, asal teman-teman paham maksud dan tujuannya yang saya bilangin ini ya. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Yang pertama, ini ada soal, teman-teman boleh jawab terlebih dahulu ketika melihat gambar seperti ini tanpa ada tulisan soal. Apa sih yang teman-teman bakal isiin gitu ya. Oke, saya beri waktu 10 detik ya. Oke teman-teman, langsung saja. Jadi teman-teman kalau lihat soal seperti ini, di dalam penglihatan teman-teman itu apa sih muncul dalam pikiran teman-teman? Jadi gini ya, ketika melihat ini teman-teman harus tanamkan ini adalah membedakan gambar. Jadi empat itu gambar harus sama, yang satu beda, dan yang beda tersebut yang satu itulah yang jawabannya. Oke teman-teman, langsung saja. Ini ada, saya tan dulu ya. Ini yang A, ini ada tanda panah keluar. Ini tanda panah keluar, tanda panah keluar, tanda panah keluar. Tentu tidak bisa menjadikan salah satu objek yang bakal kita bedain, karena ini keluar dan kita nggak tahu mana kepala, mana belakang, mana buntut. Oke, kemudian kita boleh lihat polisi luarnya kan sama semua tuh, bulat. Di dalamnya ada setengah lingkaran semua. Yang membedakan ini bisa kita lihat ini. Tanda apa sih ini? Panah tanpa ekor kayaknya. Ini kan kita jadiin sudut. Ini jadiin sudut. Titik tumpu lah ya. Ini bertumpuan tanda panahnya ke sini ya, ke tengah. Kemudian yang ini tanda panahnya bertumpuan juga ke tengah. Yang ini tanda panahnya membelakangin yang tengah. Oke, itu sudah dapat sih jawabannya, pasti yang C. Tapi kita periksa lagi. Yang ini tanda panahnya bertumpuan ke tengah. Yang E tanda panahnya bertumpuan ke tengah. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman.
Oke, seperti itulah salah satu contoh membedainnya ya. Kemudian soal kedua, teman-teman, ini apa yang teman-teman pikirkan ketika melihat soal seperti ini? Seperti yang saya katakan tadi ya, silakan jawab 10 detik. Oke teman-teman, ketika melihat ini teman-teman harus berasumsi seperti saya bilang tadi, membedakan gambar ya. Oke, langsung saja. Yang soal A, kita lihat sampai E itu persegi semua. Jadi apa sih yang membedakan? Jadi yang membedakannya adalah kita harus melihat titik tumpunya, apa yang sudut-sudutnya ini loh. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Oke teman-teman, hitung juga yang B. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 juga ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 juga ternyata. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata ini beda sendiri ya. Kayaknya yang D. Kita lihat yang E. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya adalah yang D, karena dia hanya mempunyai 4 sudut. Oke, seperti itulah. Mudah kan teman-teman? Jadi jangan sampai teman-teman tuh nggak bisa pokoknya kalau soal seperti ini ya. Pokoknya harus bisa. Kemudian ini soal yang ketiga. Teman-teman, ketika melihat ini, apa sih yang teman-teman pikirin? Oke, lanjut. Silakan 10 detik. Oke teman-teman, ketika melihat seperti ini, teman-teman yang teman-teman pikirkan apa coba? Saya juga nggak berpikir sih kalau seperti ini. Ngitung sudut bukan. Ini kalau saya bilang, teman-teman perhatikan gambarnya, membedakan ini adalah yang ini setengah genjang. Ini membedakan adalah sudutnya. Jadi setiap sudut ada garis panjang ini ya, apa sih namanya ini? Ini setiap gambar mempunyai garis panjang ya. Ini juga, tetapi ini tidak full seperti ini. Ini adalah pembentukan tabung. Kalau menurut saya nggak pelajarin yang ini. Saya juga kalau mikir-mikir saya pasti bingung. Ini loh, ini sama ini sama, ini sama ini sama, ini sama. Jadi ini kalau menurut saya ini B ya, karena ini membentuk tabung. Dan ini tidak membentuk lingkaran. Ini setengah lingkaran, ini 1/4 sepertiga ya. 3/4 lingkaran. Ini full. Jadi menurut saya ini yang B. Saya nggak tahu penjelasannya gimana, tapi kalau menurut saya B, karena ini adalah perhitungan tabung. Gini aja teman-teman, kalau ada soal seperti ini, teman-teman cari gambar yang sama. Gambar yang sama ini hampir sama dengan yang ini, setengah lingkaran dan 3/4 lingkaran. Kemudian yang ini mempunyai sudut-sudut juga. Yang beda yang ini kan, yang B. Jadi teman-teman jawab aja yang beda. Pokoknya teman-teman kalau bingung, cari aja gambar yang beda sendiri. Nggak ada temannya kak. Gitu sih jawaban simpelnya. Saya juga nggak begitu pintar, tapi saya suka ngakalin gitu.
Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Saya yakin jawabannya B sih, karena ini dia membentuk tabung dan yang lainnya ini enggak membentuk bulat, lingkaran. Kalau ada lingkaran baru jawabannya seperti ini yang ini lingkaran kan misalnya. Nah ini sama ini pasti sama, membentuk volumenya itu sama, rumusnya jawabannya pasti ini. Tapi ini kan ini yang A sama D itu sama, berarti jawabannya yang B, dia beda sendiri, nggak ada teman. Oke, soal lanjut, kita soal yang terakhir ya. Teman-teman boleh jawab 10 detik dari sekarang. Oke teman-teman, apa sih yang teman-teman pikirin ketika melihat soal seperti ini? Jadi pasti teman-teman melihat yang gambar matahari kan, pasti identik ke matahari. Apa sih, pasti yang dua ini salah? Enggak dong. Jadi seperti ini ya teman-teman. Yang ketika semua gambar, mungkin kalau di sini ada salah satu lagi matahari, mungkin bisa yang D jawabannya. Tapi di sini ada dua yang nggak mempunyai matahari, jadi itu nggak bisa jadi patokan perbedaan gambar-gambar yang lain. Cari patokan yang lain, yang ini lingkar, setengah lingkaran ada semua, timbangan, alas timbangan ada semua, tanda panah juga sama semua. Yang membedain adalah nih, yang busur-busur ini ya, ini dia. Jadi teman-teman boleh lihat, ini segitiga, 3 lingkaran. Kemudian ini segi 4. Oke, 4 lingkaran, 3 lingkaran, 3 titik. Ini 4 titik, segi 4 ini tuh 2 3. Tuh 2 3 6. Berarti ini 6 titik. 6 titik. Ini 4 ya. 4 titik 3. 3 titik. Kemudian ini ada 5. Kemudian ini bisa nggak teman-teman hitung? Ini nggak bisa teman-teman hitung. Jadi otomatis jawabannya adalah E. Karena ini adalah setengah lingkaran. Ya. Jadi ini mempunyai semua titik dan mempunyai sudut. Sedangkan yang ini sudutnya itu apa ya? Nggak beraturan sih jatuhnya kalau nggak salah. Ini setengah lingkaran itu apa gitu namanya sudutnya. Jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman, karena dia beda sendiri. Jadi intinya kalau mau jawab soal seperti ini, nggak ada soal arahannya, silakan teman-teman jawab aja yang beda sendiri. Jadi jawabannya adalah E. Oke teman-teman, jangan lupa selalu belajar. Saya ini akan membagikan materi yang mudah teman-teman pahamin, dan bisa juga teman-teman jawabnya itu nanti pakai logika loh. Kita tuh kalau udah nggak paham harus pakai logika, tapi kita harus ada dasarnya. Walaupun kita ABC pakai kancing, kita harus mempunyai dasar. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar. Semoga yang lulus administrasi bisa lulus SKB, kemudian menjadi PNS, CPNS 2024. Terima kasih.